Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Datu Niang Talib Rantau. Dalam cerita rakyat di daerah rantau dan sekitarnya, tersebutlah kisah seorang datu yang mempunyai ilmu yang sangat hebat. Dan konon sampai sekarang datu itu masih hidup mendewata dan menjadi penguasa alam gaib di daerah Pulau Kadep. Datu tersebut bernama Niang Talib, dan beliau juga termasuk salah seorang dari murid Datu Suban Tatakan Rantau. Beliau juga mempunyai ilmu yang dinamakan ilmu kabauriat dunia, yang mana apabila beliau menghentakkan kakinya ke tanah, maka orang yang ada di sekelilingnya akan menjadi lemah tak berdaya dan jatuh terduduk di tanah. Menurut cerita yang berkembang dari mulut ke mulut, asal mulanya beliau dapat menjadi penguasa di alam gaib, seperti yang diceritakan seorang tokoh masyarakat di daerah Muning Tatakan sebagai berikut. Alkisah, pada zaman dahulu di daerah Muning Tatakan, mata pencaharian masyarakat daerah tersebut adalah bertani, berkebun, dan mencari rotan. Pada suatu hari berangkatlah 7 orang desa Muning untuk mencari rotan di kawasan hutan Rawa Nipah Habang. Mereka adalah Pungut, Kaliangat, Dunguh, Umpangan, Kutui Umping, Durni, Indang, Munat Incang. Ketujuh orang itu berjalan memasuki hutan rawa yang ditumbuhi segala macam pepohonan dari segala jenis pohon yang dapat hidup di rawa. Rotan juga termasuk tumbuhan yang banyak terdapat di kawasan ini. Setelah mereka sampai ke daerah hutan Nipah Habang, daerah itu ditumbuhi rotan yang luar biasa banyaknya. Umumnya orang tidak berani memasuki kawasan itu karena terkenal banyak ditemui makhluk gaib yang dikenal sebagai hantu. Dalam waktu singkat, ketujuh orang itu berhasil memotong rotan. Rotan yang sudah dipotong itu dirintih di pohon kayu untuk membuang kulitnya dan kemudian dijemur. Ketujuh orang itu bermalam selama 3 hari 3 malam di dalam hutan itu sambil menunggu rotan yang dijemur itu menjadi kering. Setelah kering, rotan itu digulung. Tiap satu gulungan terdiri atas 100 potong rotan. Ketujuh orang itu pulang dengan membawa masing-masing 1 gulungan rotan. Tidak berapa lama, mereka berjalan, mereka melihat makhluk hantu besar. Hantu besar itu tertidur di atas pohon pulantan, tumbuhan yang banyak terdapat di pinggir sawah, yang tingginya hampir mencapai 15 meter. Hantu itu besar sekali, sehingga seukuran dengan pohon yang ditidurinya. Kakinya menjulur ke bawah, badannya bersandar pada dahan dan cabang dari pohon itu. Begitu melihat hantu itu, ketujuh orang itu sangat ketakutan sekali. Meskipun hantu itu tertidur dan tak mengetahui kehadiran mereka, hantu itu tertidur pulas sekali dan kedengaran dengkurannya nyaring sekali. Bunyi dengkurannya hampir sama dengan suara harimau yang sedang marah. Dari ketujuh pemuda pencari rotan itu, hanya 1 orang yang berani, namanya Durni Indang. Durni Indang mendekati hantu itu, sedangkan teman-teman yang lain sudah bersiap-siap untuk lari menyelamatkan diri. "Mari kita ikat hantu ini dengan rotan," kata Durni Indang pada teman-temannya. "Jangan, kami takut. Ayo kita lari saja," para temannya menyahut. "Kalau kalian takut, tinggalkan saja rotan kalian itu. Nanti aku yang akan mengikat hantu ini dengan rotan," kata Durni Lindang. Setelah meletakkan rotan-rotan mereka, ke-6 orang itu cepat-cepat lari meninggalkan tempat hantu itu. Sedangkan Durni Indang mendekatinya dengan membawa 7 gulungan rotan untuk mengikat hantu itu. Durni Indang mengikat hantu itu dari ujung kaki sampai ke atas kepalanya dengan cara menaiki pohon pulantan yang besar dan tinggi itu.
Ikatan rotan itu meliputi seluruh tubuh hantu itu, sehingga 7 gulungan rotan habis dijadikan bahan pengikatnya. Meskipun hantu itu sudah diikat, namun dia tetap tertidur dengan nyenyak, bahkan bunyi dengkurannya semakin nyaring. Durni Indang berkata dalam hatinya bahwa hantu tersebut tertidur sangat nyenyak sekali. Bagaimana cara membangunkannya? Kemudian Durni Indang mencoba membangunkannya sambil berteriak sekuat-kuatnya. "Hai hantu, bangun!" teriak Durni Indang. Namun hantu itu tetap tertidur dengan nyenyak. Kemudian Durni Indang mencari dahan pohon yang sangat besar untuk memukul biji kemaluan hantu itu. Biji kemaluan hantu itu sangat besar, sebesar karung berisi beras 100 kg. "Hai hantu, bangun! Kalau tidak bangun, kupukul biji kemaluanmu," kata Durni Indang sekali lagi. Ternyata hantu itu tetap tidak terbangun. Dengan kesat Durni Indang memukul biji kemaluan hantu itu. Tiba-tiba kemaluan hantu itu membesar sebesar batang rumbia, pohon yang seratnya dapat dibuat sagu, dan panjangnya hampir 3 meter. Lalu hantu itu kencing. Air kencing hantu itu sangat banyak, deras seperti air hujan. Beberapa tempat yang rendah penuh digenangi air kencing hantu tersebut. Tetapi hantu itu tetap tertidur. Setelah kencing berhenti, hantu itu menggeliat dan semua rotan yang mengikat tubuhnya putus. Hantu itu terbangun dan raut muka hantu itu sangat menakutkan. Melihat kejadian itu, Durni Indang lari ketakutan, tetapi dengan mudah dapat ditangkap oleh hantu itu. Karena tangannya panjang, Durni Indang ditangkap dan diletakkan di atas telapak tangan hantu tersebut. Kemudian diputarnya seperti memainkan bola pingpong. Layaknya hantu itu sangat marah karena dibangunkan oleh Durni Indang. Apalagi kemaluannya biru kena pukul. Durni Indang digenggamnya sehingga tubuh Durni Indang remuk dan tak berbentuk lagi. Kemudian terus dimakannya. Meskipun Durni Indang sudah dimakan, tetapi kelihatannya dia masih lapar sekali. Tetapi karena tidak ada lagi yang dapat dimakan, hantu itu tidur kembali. Keenam orang teman Durni Indang lari ketakutan dan terus berlari menuju hutan Haryung, Danau Belanai, tempat kediaman Datu Niang Tholip. Ketika sampai ke tempat kediaman Datu Niang Tholip, keenam orang itu jatuh kelelahan, muka mereka pucat, ketakutan, dan mulut mereka bungkam tidak dapat berbicara. Setelah keadaan mereka membaik, barulah mereka menceritakan apa yang dilihatnya dan apa yang dilakukan hantu itu terhadap Durni Indang. Setelah Datu Niang Tholip mendengar cerita dari mereka berenam tentang tempat hantu itu tertidur, yaitu pohon pulantan yang bercabang 3, barulah Datu Niang Tholip berangkat mencari tempat yang diceritakan keenam orang itu. Datu Niang Tholip berjalan sendirian mencari tempat hantu yang tertidur itu. Tidak berapa lama mencari, tibalah Datu Niang Tholip ke tempat hantu itu tertidur. Hantu itu didekatinya dan dengan menepuk kedua belah tangannya, hantu itu langsung terbangun dalam keadaan tertunduk lemah lunglai dan gemetar ketakutan, tidak berdaya sedikit pun di hadapan Datu Niang Tholip. "Wahai hantu, kamu telah membuat kesalahan besar, yaitu kamu telah membunuh dan memakan anak cucuku. Hari ini hari terakhir bagimu dan kau akan kubunuh sekarang juga," kata Datu Niang Tholip dengan suara keras dan menggelegar. "Ampun Panglima, ulun minta ampun dan jangan dibunuh," kata hantu itu minta belas kasihan. "Kesalahanmu tidak dapat diampuni. Kamu telah membunuh anak cucuku, maka balasannya kamu harus dibunuh juga," kata Datu Niang Tholip. "Ulun harap dengarkan dulu kata-kata ulun," kata hantu itu bermohon kepada Datu Niang Tholip untuk mendengar penjelasannya. "Ulun diikatnya dengan rotan sampai seluruh badan ulun terikat dengan rotan. Kemudian kemaluan ulun dipukulnya dengan dahan pohon sampai biru. Ulun kesakitan jadi terpaksa ulun marah," ujar hantu itu sambil menjelaskan tentang permasalahannya. Walaupun dengan berbagai alasan yang disampaikan oleh hantu itu,
Datu Niang Talib tetap marah dan tetap tidak dapat mengampuni perbuatan hantu tersebut. Kalau sampai sampean tidak juga mau mengampuni ulun, ada permintaan ulun yang terakhir bahwa ulun mengaku bersaudara lawan sampean. Pinta hantu untuk terakhir kalinya kepada Datu Niang Talib. Untuk apa aku bersaudara dengan seorang hantu seperti kamu, apalagi telah memakan salah seorang dari anak cucuku, kata Datu Niang Talib. Aku bukan hantu, ini hanya pakaian ulun karena ulun sedang bertugas untuk berjaga-jaga di daerah ini, kata hantu tersebut menjelaskan. Lalu hantu itu membuka pakaiannya, ternyata dia seorang pemuda yang sangat tampan, gagah dan berwajah sangat simpatik. Sebagai tanda bersaudara, ulun akan mengawinkan adik ulun yang masih perawan dengan kakak. Adik ulun itu sangat cantik dan belum pernah terlihat oleh cahaya matahari. Warna kulitnya putih kekuning-kuningan. Pemuda itu menambahkan keterangannya. Datu Niang Talib yang memang liur baungan tidak dapat mendengar wanita cantik, langsung berdiri telinganya. Marahnya pun mereda, apalagi di hadapannya bukan lagi sosok hantu besar yang menakutkan seperti yang dilihatnya sebelumnya. Datu Niang Talib diajak oleh pemuda itu ke rumahnya dan sekaligus untuk melihat wanita yang diceritakan pemuda itu. Akhirnya, setelah berjalan beberapa lama, sampailah mereka di kampung pemuda itu. Ternyata perkampungan itu berupa sebuah kerajaan. Setelah itu Datu Niang Talib diperkenalkan oleh pemuda itu kepada adik dari pemuda itu. Ternyata apa yang diceritakan oleh pemuda tentang kecantikan adiknya tadi benar adanya. Dan Datu Niang Talib dengan senang hati mau menikahinya dan tinggal di Pulau Kadep, kerajaan alam gaib tersebut. 10 hari setelah kepergian Datu Niang Talib, orang kampung ribut membicarakan tentang kepergiannya. Terlebih gelisah lagi adalah istri dan anaknya di kampung Muning. Setelah beberapa lama Datu Niang Talib belum datang-datang juga, maka istri Datu Niang Talib melapor kepada Datu Murkat tentang perihal suaminya dan ketujuh orang pencari rotan ke hutan nipah Habang, dan satu diantaranya telah dimakan hantu tersebut. Sampai kepergian suaminya, Datu Niang Talib untuk membalas dendam dan akan membunuh hantu itu. Datu Murkat sebagai orang tertua dan dituakan di kampung Muning merasa ikut bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa keluarga Datu Niang Talib. Setelah mempertimbangkan segala sesuatu, akhirnya Datu Murkat berangkat pergi dengan 4 kawannya yang setara dengan Datu Niang Talib dalam hal ilmu kejayaan. Keempat orang itu adalah Datu Karipis, Datu Ungku, Datu Tamengkarsa, dan Datu Ganun. Karena sudah mendapat petunjuk dari ke-6 orang pencari rotan, maka dengan mudah Datu Murkat dan kawan-kawannya dapat menemui hantu besar itu. Pada sebuah pohon pulantan yang bercabang 3, terlihat hantu besar itu sedang tertidur. Dengan mudah hantu itu ditangkap oleh Datu Murkat dengan sebelah tangan dan sikap marah serta suara yang keras. Datu Murkat berkata, "Hai hantu besar, kau mati hari ini kalau tidak memberi keterangan yang jelas kepada kami tentang perihal saudara kami Datu Niang Talib." Hantu itu berteriak minta ampun dan meminta dikasihani dan menjawab, "Keterangan apa yang harus ulun berikan kepada kalian? Mana saudara kami Niang Talib? Cepat beritahukan, kalau tidak engkau akan kami bunuh hari ini juga," kata Datu Karipis juga ikut berbicara dengan sangat marah. "Ampun, sekali lagi ulun minta ampun. Ulun jangan dibunuh. Datu Niang Talib baik-baik saja dan dia tinggal bersama istrinya. Istrinya itu adik ulun sendiri," kata hantu itu. "Mana mungkin Niang Talib beristri adik hantu seperti kamu," kata Datu Murkat, seolah tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh hantu tersebut. Kemudian hantu besar itu menjelaskan bahwa dia bukan hantu, itu hanya pakaian saja karena sedang tugas jaga. Hantu itu langsung membuka pakaiannya dan ternyata adalah seorang pemuda yang tampan. Pemuda itu mengajak Datu Murkat dan teman-temannya untuk menemui Datu Niang Talib. Dan tentang keadaannya sekarang,
Kemudian kelima orang itu akhirnya mau diajak pergi untuk menemui Niang Talib. Setelah singgah di rumah tempat penyimpanan pakaian, mereka diajak singgah dulu menghadap raja untuk melapor kedatangan tamu dari luar. Pemuda tampan itu kemudian memberitahukan kepada Tuan Putri tentang maksud kedatangan 5 orang tokoh masyarakat kampung Muning, yang mana mereka ingin bertemu dengan saudara mereka Datu Niang Talib. Kelima orang datu dari kampung Muning itu terkejut ketika pintu dibuka dan muncul Tuan Putri yang kecantikannya tidak pernah ditemui sebelumnya. Dan lebih mengherankan lagi, Tuan Putri diiringi oleh seorang lelaki yang gagah dengan pakaian gemerlapan kelihatannya. Berkali-kali mereka mengusap mata seperti tidak percaya apa yang mereka saksikan di hadapannya, yaitu tentang siapa yang berada di belakang Tuan Putri itu. Apakah mereka salah lihat, pikir mereka. Hampir-hampir mereka tidak mengenali lelaki di samping Tuan Putri itu. Di saat mereka kebingungan dan terlihat gugup, maka berkatalah orang yang berada di belakang Tuan Putri itu, "Kakak Murkat dan saudara-saudaraku yang lainnya, silahkan masuk," kata Niang Talib. Setelah mendengar suaranya, barulah mereka sadar bahwa yang di hadapan mereka adalah salah seorang saudara mereka dari kampung Muning, yaitu Datu Niang Talib. "Aku minta maaf karena telah merepotkan kalian, dan aku minta maaf pula karena aku harus tinggal di sini," kata Datu Niang Talib, menambahkan pembicaraannya. Setelah hari ini menjelang sore dan rombongan Datu Murkat dijamu makanan dan minuman oleh Putri dan Datu Niang Talib. Akhirnya rombongan itu minta pamit untuk pulang. Istri Niang Talib menganjurkan agar mereka bermalam saja, tapi mereka berdalih takut dengan sangka-sangka buruk dari penduduk kampung Muning apabila mereka tidak pulang. Sebelum pulang, istri Niang Talib memberikan suatu bingkisan berisi emas murni yang dibungkus dengan kain kuning, masing-masing satu bungkusan, dan satu bungkusan lagi untuk istri Niang Talib. Masing-masing membawa oleh-oleh emas murni seberat 0,5 kilogram. Dan sebelum mereka berpisah, Niang Talib berpesan kepada teman-temannya bahwa kalau nanti anak cucu kita memasuki kawasan hutan Polokadep harus membawa tali ijuk, karena semua penjaga di sini sudah dipesani oleh Datu Niang Talib kalau membawa tali ijuk adalah cucu Niang Talib. Sambil bergurau dalam perjalanan pulang, tidak terasa mereka sudah sampai di kampung Muning Tatakan dan langsung menemui istri Datu Niang Talib dan menceritakan semua kejadian yang mereka lihat, dari menangkap hantu sampai bertemu dengan Datu Niang Talib. Setelah mendengarkan semua cerita Datu Murkat dan kawan-kawannya, istri Datu Niang Talib dengan pasrah menerima nasib dan jalan hidup yang terjadi pada diri dan anak-anaknya. Namun demikian, setelah menerima kiriman istri muda Niang Talib, satu bungkusan emas, merasa terhibur juga dalam hatinya dan kesedihannya agak sedikit berkurang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.